Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah. Sahabat AR News manapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat AR, ada video yang saya dapat ya dari rekaman salah satu acara di Bali, di mana video itu salah satu anggota mengatakan ingin mengetahui closing statement dari PW Suriah NU. Mantap ya. Dan ternyata disambut juga oleh salah satu anggota yang mana sudah mendapatkan restu dari PW Suriah NU wilayah Bali ya, atau provinsi Bali. Jadi dari sini saya semakin yakin barometer ya, barometer NU saat ini itu berada di Bali. Bali orang-orang yang berani ya. Bali orang-orang yang menginginkan toleransi, yang dari dulu menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Di Bali ada kurang lebihnya yang paling banyak, yaitu ada dua suku, yaitu suku Jawa dan suku Bali yang di Bali itu. Kemudian di Bali juga dua agama yang paling besar itu, yaitu ada Hindu yang pertama, kedua ada Islam. Oleh karena itu Bali itu nggak ingin ya kerukunan antar umat beragama itu di kotak-kotak, kotak-katik juga nggak mau, di kotak-kotak juga nggak mau gitu. Sementara yang kita tahu orang-orang dari Pahlawi itu adalah orang-orang yang intoleran, mengajarkan ajaran intoleransi ya, atau intoleran lah ya. Jadi mereka hanya menghargai orang-orang yang seberapa dengan mereka, yang satu agama dengan mereka gitu ya. Makanya di Bali nggak ingin itu semuanya terjadi. Kita simak dulu videonya dan luar biasa sekali. Beranikah PCNU yang lain atau PWNU yang lain menyusul PWNU dan PCNU Bali? Simak videonya. Nah, saya harapkan kurang afdol rasanya jikalau pertemuan pada siang hari ini belum ada satu closing statement dari Suriah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali. Saya berharap kepada Al-Mukarram Kiai Haji Nur Hadi Al-Hafidh untuk memberikan closing statement sebelum akhir daripada acara pada siang hari ini. Baik, saya harus menjawab karena pertanyaan ditujukan kepada Ketua PCNU Kota Denpasar. Saya sebagai pribadi, juga saya sebagai santri, saya juga sebagai pengurus PCNU Kota Denpasar, tidak ada yang tidak siap bagi-bagi Suryadi untuk NU. Mantap. Saya hanya minta dukungan pada teman-teman semua. Ini acara hanya perlu waktu 5 hari. Alhamdulillah besar pelaksana dengan segala kekurangannya. Jadi Pak Suryadi tidak ada yang ditakuti, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita gandeng tangan, kita kuatkan KUSA, PCNU Kota Denpasar, MBC Kota Denpasar, dan ranting-ranting plus bandom-bandomnya. Yang namanya kita sebagai ketua biasa pro kontra Pak, itu biasa. Kalau nggak mau pro kontra, jangan jadi ketua. Saya tadi dapat ilmu dari Yai Imad, Pak Haji itu harus kontra sama istri, itu kontra Pak kita itu. Itu baru istrinya satu Pak, kalau yang dua tidak tahu saya. Ya, jadi saya terima kasih banyak atas dukungan dari teman-teman semua, dan alhamdulillah sudah terbentuk BWLS Bali. Saya sudah mengajukan kepada Yai Nawawi Al-Bantani supaya kita bisa mengundang Gus Abbas Buntet dan Bang Haji Roma Irama. Dan saya minta tempatnya terbuka, jangan tertutup. Ini mumpung ada penglingsir kita punya tanggung jawab dari di daerah Denpasar, khususnya Bali secara umum. Insya Allah Pak Suryadi tidak ada yang dilakukan lagi sebagai darah saya NU Pak. Katanya Yen Nuradi, Suryadi irisan darah NU Yen Nuradi itu. Nah, dan saya dalam acara ini sudah mendapat restu dari Ketua Tanfiyah PWNU, dan saya juga dapat restu dari Rois Suriah PWNU Bali. Oke teman-teman, jadi jelas ya,
Ketua PCNU Bali sudah mengatakan tidak ada yang tidak siap untuk NU. Nah, ini baru NU yang sejati semacam ini loh. Itu NU sejati. Bahkan beliau sudah mendapatkan restu dari Suriah NU PW ya, PW Suriah NU Bali loh. Nah, ini patut dicontoh oleh PCNU, PWNU, bahkan banom-banomnya ya. Dari mulai ya mungkin Ansor, Pagarusa dan sebagainya itu harus mengikuti. Ini namanya benar-benar pejuang sejati, pejuang NU sejati. Apa nggak malu PBNU mendengarkan PCNU yang berani berkata lantang semacam itu? Hah? Nggak malu, Pak? Aduh. Jadi kalau menurut saya ya, jangan pernah takut. Siapapun jenengan, PCNU yang ada di daerah masing-masing, cepat suarakan kebenaran ini agar jenengan tidak menyesal nantinya. Karena NU itu adalah didirikan bukan oleh Ba'alawi, akan tetapi oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari beserta sahabat-sahabat beliau, beserta guru-guru beliau, para wali-waliullah. Ya. Jadi jangan sekali-kali takut kualat dengan Ba'alawi, lebih takutlah kualat kepada para wali-wali pribumi, wali-wali Nusantara, para kiai-kiai Nusantara, para ulama-ulama Nusantara yang sudah membentuk NU ya sampai sedemikian besarnya loh. Apa itu untuk mencetuskan ide Nahdlatul Ulama itu bukan serta-merta loh ya. Ya. Ada Nahdlatul Wathon dulu ya, Nahdlatul Tujar, itu berbagai apa istilahnya perubahan dialami loh. Dan itu bukan sesuatu hal yang gampang itu. Akhirnya menjadi yang namanya Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulama ya. Itu bukan gampang, prosesnya panjang. Perjuangannya luar biasa. Dan jenengan tinggal meneruskan aja kok, nggak becus. Ya kalau nggak becus tuh ya mudun, tahu diri. Kalau nggak becus tuh mudun, tahu diri, lengser lah. Jangan malah sok-sokan ikut-ikutan Gus Dur, ngerangkul sana sini, ternyata sampean nggak mampu. Gus Dur bukan levelnya sampean. Gus Dur tuh jauh levelnya di atas daripada sampean. Jenengan ngikuti Gus Dur ya jelas nggak mampu. Gus Dur itu luar biasa ikhlasnya kok. Strateginya juga luar biasa kok. Nah, jenengan mau mengikuti Gus Dur, tapi nggak mengukur kemampuan jenengan. Nah itu yang membuat jenengan tuh akhirnya apa? Akhirnya terus keblasuk ke jelurung nek wong Jawa ngomong gitu. Akhirnya semacam itu loh. Gus, masa nggak malu kiai-kiai NU, para pendiri NU di tolol-tololkan, dicaci maki, jenengan diam aja. Giliran Ba'alawi yang disentil sedikit aja jenengan sudah blingsatan, bingung menutupi, bingung membela. Apaan model kayak ini? Semoga video ini bermanfaat, ambil sisi baik dan tinggalkan sisi buruknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.